Halo semuanya, selamat datang di Ayam Jantan. Di video ini, Ayam akan menceritakan alur film Silence yang diangkat dari kisah nyata. Ya, sebenarnya alasan Ayam bikin video ini simpel, karena ada skidi pop-up-nya. Dan kalau kalian ngeliat ada hal skidi pop-up di thumbnail, pasti langsung diklik, ya nggak? Ya udahlah, kelamaan, langsung aja ke videonya, sekui. Pada dahulu kala, terdapat dua orang manusia. Satu seorang pria bernama Gang In-ho yang bermain film Train to Busan, dan di lain tempat ada bocil yang sedang berjalan di rel kereta. Si bocil sedang jalan santuy di rel kereta, namun tiba-tiba ada kereta yang langsung menyambarnya, dan ia pun langsung. Di lain tempat, di saat si Gang tengah menelpon tentang anaknya, tiba-tiba ada truk yang hampir menabrak. Karena kaget, dia langsung membanting setir dan menabrak rusa. Dikarenakan tabrakan rusa tadi, kaca mobil si Gang rusak dan harus diperbaiki. Namun dikarenakan kabut kebal, kacanya tidak dapat langsung diperbaiki. Karena sedang buru-buru, si Gang tidak peduli dan ingin pergi ke tempat tujuannya, yaitu sekolah Jae. Saat ingin berangkat, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh seorang wanita bernama Yojin. Dikarenakan tabrakan tersebut, mobilnya Gang malah nggak bisa jalan total. Merasa bersalah, Yojin langsung mengantarnya ke sekolah Jae. Sesampainya di sana, dia disambut baik oleh kepala sekolah Jae. Ternyata, si Gang datang ke sekolah tersebut karena dia disarankan oleh Profesor Gim untuk menjadi guru di sekolah Jae. Saat tengah mengobrol, tiba-tiba datang seorang laki-laki yaitu kepala admin yang merupakan kembaran si kepala sekolah. Di luar ruangan kepala sekolah, si kepala admin meminta dana pengembangan uang agar Gang bisa mengajar di sekolah Jae. Oh iya, BTW, di sekolah Jae, guru Gang merupakan guru seni. Keesokannya saat ia mengajar melukis, ia merasa aneh karena semua muridnya hanya fokus melukis tanpa ada canda tawa beda sama murid-murid pada umumnya. Di saat tengah keliling, tiba-tiba seorang siswa masuk dengan muka lebam seperti habis dibonyokin. Setelah pelajaran di kelas tersebut selesai, ia mencoba berbicara kepada salah satu guru yang bernama Guru Pak tentang murid yang bonyok bernama Sumin dan murid-murid yang hanya diam saja. Guru Pak mengatakan kalau Sumin baru saja kehilangan adiknya dalam kecelakaan kereta beberapa hari yang lalu. Guru Pak juga mengatakan kalau sudah hal wajar apabila seorang murid disabilitas tidak membukakan hatinya kepada gurunya sendiri. Karena Guru Pak sudah mengajari mereka selama 10 tahun namun mereka tetap saja tidak terbuka. Karena sudah malam, Guru Gang memutuskan untuk pulang. Saat di perjalanan, ia mendengar teriakan seorang murid. Karena penasaran, ia mencoba berjalan menuju ke arah teriakan tadi yang berasal dari salah satu kamar mandi. Ia mencoba menanyakan apakah ada orang di sana, namun tidak ada suara sama sekali di kamar mandi itu. Di keesokannya, saat ingin memberikan uang dana pengembangan, ia bertemu dengan salah satu polisi yang bernama Jang. Dikarenakan sudah memberikan uangnya, ia kembali ke ruang guru. Dan di sana, ia melihat Sumin yang tengah dibonyokin oleh Guru Pak. Ia langsung mendatangi Guru Pak dan menanyakan apa yang terjadi. Guru Pak menjelaskan kalau Sumin menyelinap keluar asrama dan membawa dua anak perempuan entah untuk apa. Di sore hari saat mau naik mobil, tiba-tiba ada bocil bernama Yuri yang sedang duduk di jendela. Karena gak mau si Yuri jatuh, Guru Gang langsung lari dan menggendong Yuri ke kasurnya. Saat Guru Gang ingin balik, Guru Gang ditahan oleh Yuri dan diarahkan ke salah satu ruangan. Saat dibuka, ternyata ada salah satu murid bernama Yeondu tengah diputar dijilat dicelupin ke mesin cuci oleh Yun Jae. Yang gue sebut aja dia Jahe. Si Jahe mengatakan kalau dia sedang mendidik muridnya. Entah ngedidik jenis apaan kayak begitu. Karena perlakuan tersebut, Yeondu pingsan tak sadarkan diri. Guru Gang langsung membawa Yeondu ke rumah sakit dan menelpon Yojin, yaitu perempuan yang di awal film tadi. Keesokannya, Guru Gang melaporkan kelakuan si Jahe ke kepala sekolah. Si kepala sekolah langsung menegur keras si Jahe. Mendengar hal itu dari kepala sekolah, Guru Gang langsung kembali mengajar. Setelah mengajar, Guru Gang ingin langsung pulang, namun ditelepon oleh Yojin. Ternyata, si Yeondu tidak hanya mengalami kekerasan. Yeondu juga dicabuli oleh kepala sekolah. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, dia bukanlah satu-satunya yang dicabuli di sana. Guru Pak dan kepala admin juga mencabuli anak-anak di sana. Di lain tempat, si Jahe, Guru Pak dan kepala admin datang ke rumah sakit untuk memulangkan paksa si Yeondu.
Dikarenakan Guru Gang tahu ada yang gak beres, ia dan Yojin langsung ke rumah sakit. Sesampainya di sana, si Yondu udah hilang. Rupanya, si Yondu ngumpet di dalam lemari dan gak jadi diambil. Keesokannya, mereka bertiga langsung datang ke kantor HAM untuk mendokumentasikan kejadian yang tengah Yondu hadapi. 뭐라고 하시는 것 같았어요. 절 데리고 갔습니다. TV가 켜져 있었는데 여자랑 남자가 Di saat proses dokumentasi, si Yuri menangis dikarenakan dia juga mendapatkan pelecehan yang sama. Keesokannya, Yojin datang ke Departemen Pendidikan untuk mengajukan pemecatan kepada kepala sekolah dan orang-orang yang melecehkan siswa-siswi di sekolah Jae. Namun sayangnya, pengajukannya ditolak dikarenakan pelecehannya terjadi saat pembelajaran sekolah selesai. Jadi itu bukan tanggung jawab mereka. Karena ditolak, Yojin pergi ke kantor polisi untuk meminta mereka untuk melakukan investigasi di sekolah Jae. Namun, si polisi Jang membantah kalau si kepala sekolah merupakan orang terkemuka di kota tersebut dan tidak mungkin dia melakukan hal-hal seperti itu. Karena bete ditolak mulu, Yojin berencana untuk balik, tapi nggak jadi karena TV Seoul menelponnya dan berencana untuk meliputi kasus pelecehan itu. Di lain tempat, si Minsu sedang dipukuli oleh guru Park karena tidak memberitahu di mana Yeondu dan Yuri berada. Melihat Minsu sedang dipukuli, Guru Gang langsung memukul kepala Guru Park menggunakan vas bunga dan langsung membawa Minsu ke kantor HAM. Sesampainya di sana, Minsu langsung diliputi siaran langsung oleh TV Seoul. 간다고 하면 때렸습니다. Dikarenakan peliputan itu, polisi Jang menangkap kepala sekolah, kepala admin, dan Guru Park. Di depan pengadilan, banyak warga-warga yang mendemo untuk membebaskan kepala sekolah karena kepala sekolah telah membantu banyak di kota itu. Saat persidangan dimulai, banyak saksi-saksi yang ikut serta dan ditanya beberapa pertanyaan. Mulai dari satpam sekolah, dokter kandungan, sampai Yeondu dan Yuri juga ikut serta untuk menjelaskan kejadian. Di atas kasus pelecehan tersebut, ternyata ada jalan damai dengan catatan apabila orang tua korban setuju untuk memaafkan dan menandatangani perjanjian. Dikarenakan kasus pelecehan tersebut, membuat posisi Profesor Kim menjadi menurun sebagaimana kalau Guru Gale memulai semua kasus itu. Si pengacaranya Tiga Sange meminta agar Guru Gang melepaskan kasus itu dan memberikannya setumpuk uang. Namun jika menolak, semua yang Guru Gang punya akan hilang. Di luar, Guru Gang sangat stres, mana udah gak punya duit, ditambah lagi pekerjaan dan rumahnya harus hilang. Di keesokannya, si Gemrot mengatakan kalau ayahnya Yuri sudah mengambil jalan damai, dikarenakan ayahnya Yuri keterbelakangan mental. Di saat Yojin sudah di depan rumah neneknya Minsu, tiba-tiba datang si Jahe dari rumah itu. Si Jahe sudah duluan menyuap neneknya Minsu dengan sejumlah uang agar mengambil jalan damai. Di malamnya, Guru Gang mengatakan kepada Minsu kalau Minsu tidak perlu memberikan kesaksiannya lagi, karena neneknya sudah mengambil jalan damai. Si Minsu menangis keras karena bagaimana bisa dimaafkan, Guru Park telah membunuh adiknya. Di waktu bersamaan, si Yondu mengatakan kalau ada CCTV di kantor kepala sekolah yang bisa dijadikan bukti. Guru Gang dan Yojin langsung mengambil rekaman CCTV itu dan menyerahkannya ke jaksa. Meskipun jalan damai sudah diambil, apabila bukti ini diberikan ke hakim, maka jalan damainya tidak akan berguna. Nah, disinilah emosi kalian akan membludak. Di hari terakhir persidangan, si Guru Park hanya dijatuhi hukuman 8 penjara 2 tahun masa percobaan. Sedangkan kepala sekolah dan admin sekolah 6 bulan penjara 2 tahun masa percobaan. Ternyata, si jaksa tidak memberikan bukti rekaman CCTV ke hakim karena si jaksa sudah bekerja sama dengan kepala sekolah. Di malamnya, diam-diam si Minsu kabur dari kamar dan pergi mencari Guru Park untuk balas dendam. Di saat si Minsu bertemu Guru Park di rel kereta, si Minsu langsung menusuk perut Guru Park menggunakan pisau. Guru Park tidak hanya diam dan langsung menendang Minsu. Saat mereka sedang asik bergelut, tiba-tiba ada kereta datang dan langsung menabrak mereka. Si Guru Gang hanya bisa cengok melihat kejadian itu dari jauh. Lalu, film diakhiri dengan kerusuhan antar demonstran dengan polisi demi menegakkan keadilan.
Gimana filmnya? Edan gak? Ya, di kisah nyatanya, kasus ini tuh terjadi di antara 2005 sampai 2007 di sekolah penyandang cacat tunarungu Gwangju Inhua. Ya, kalau mau info lebih lanjut mah bisa cari di Wikipedia. Ayam nggak bisa ngejelasin panjang karena nanti videonya jadi lama. Ini film di IMDb mendapatkan rating 8,0. Ya, kalau menurut Ayam sih 9,0 gara-gara nih film tuh dari kisah nyata. Mungkin segini aja video yang Ayam bikin. Kalau ada kesalahan kata jangan dibawa balik, dilupain aja kayak mantan Ayam Rembo. Ayam pamit undur diri, stay safe and keep eating chicken every day. Bye-bye.